10 cara sederhana membangun kerja tim yang solid dan efektif. Assalamualaikum Sobat Ngobi, selamat datang kembali. Dalam dunia kerja dan usaha, tidak dikenal istilah single factor. Semua merupakan hasil kerja tim, semua anggota saling membantu dan mendukung demi tercapainya tujuan yang dicanangkan. Sayangnya, untuk membuat sebuah tim yang solid dan kompak memang tidak mudah. Karena ada banyak kepala di dalamnya yang pasti punya pemikiran yang berbeda. Pikiran-pikiran para anggota tim ini punya kecenderungan saling berbenturan. Perselisihan adalah sesuatu yang wajar terjadi di dalam tim kerja. Ini merupakan dinamika yang tidak bisa ditolak, dan inilah yang akhirnya membuat sebuah tim sulit untuk mencapai kerja maksimal. Tapi jangan khawatir, sesuatu yang sulit bukan berarti tidak bisa dilakukan. Selama Anda tahu caranya, pasti bisa membangun kerja tim yang solid dan efektif. Ingin tahu caranya? Simak sampai habis video berikut ya. Tapi sebelumnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami, jangan lupa support kami dengan mengklik tombol like dan subscribe di bawah, serta mengikuti media sosial kami di @ngobi.id. Nomor 1, memiliki visi dan misi yang sama. Sebuah tim tidak bisa bekerja dengan baik dan efektif jika setiap anggotanya memiliki visi dan tujuan yang berbeda. Sebagai contoh, si A ingin ke utara, B maunya ke selatan, C justru memilih ke tenggara. Dapat dipastikan, tim yang berisi orang-orang seperti itu tidak akan bisa mencapai target. Karena itu, dari mulai pimpinan hingga anggota tim harus memiliki visi dan misi yang sama, sehingga dalam setiap tindakan yang diambil merupakan implementasi dari visi dan misi tim, bukan visi dan misi individu. Nomor 2, membangun rasa saling percaya. Rasa saling percaya menjadi syarat mutlak untuk bisa membangun kerjasama tim yang solid. Karena tidak akan ada kerja tim yang sukses jika anggotanya tidak saling percaya. Akhirnya seluruh anggota hanya bekerja masing-masing secara individual. Rasa percaya ini akan menegaskan bahwa tugas yang diemban setiap orang pasti berbeda kadarnya. Setiap anggota tim akan yakin bahwa tugas yang dibebankan kepada rekan satu tim akan terlaksana dengan baik dan sesuai kemampuan masing-masing. Nomor 3, intensif berkomunikasi. Jangan pernah anggap sepele masalah komunikasi. Ketika komunikasi sesama anggota tim macet, dipastikan kerja tim akan berantakan. Karena setiap orang tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Karena itu, lakukan komunikasi secara intensif, baik melalui meeting pagi atau pertemuan lain yang dilakukan oleh seluruh anggota tim kerja. Sehingga setiap orang akan mengerti tugas dan target yang harus dilaksanakan. Komunikasi antar anggota tidak perlu harus selalu bertatap muka ya Sobat Ngobi. Saat ini sudah banyak aplikasi komunikasi yang bisa digunakan. Sebut saja WhatsApp, BBM, Line, atau yang lainnya. Manfaatkan fasilitas tersebut untuk menjalin komunikasi intensif antar sesama anggota tim. Nomor 4, adakan kegiatan bersama. Tak kenal maka tak sayang, bagaimana bisa menjalin kerjasama dalam tim jika setiap orang yang ada di dalamnya tidak saling mengenal? Karena itu, dalam usaha membangun kerja tim yang solid, mutlak harus sering melakukan kegiatan bersama, khususnya hal-hal di luar pekerjaan. Mulailah dari yang ringan seperti makan siang bersama, bisa dilakukan di kantin kantor atau pergi ke rumah makan yang telah disepakati bersama. Adakan kegiatan berolahraga bersama yang melibatkan seluruh anggota tim, mungkin bisa langsung diterapkan dengan berjalan kaki di hari Minggu di acara Car Free Day. Kegiatan di luar pekerjaan ini akan membentuk chemistry kerjasama yang kuat di antara sesama anggota tim tanpa Sobat Ngobi sadari.
Nomor 5, buat sistem penghargaan. Pacu motivasi bekerja seluruh tim dengan membuat sistem penghargaan. Siapapun yang punya prestasi layak diganjar dengan reward. Inti dari pemberian penghargaan ini adalah agar seluruh tim merasa kerja keras mereka dihargai oleh perusahaan. Selain itu, dengan sistem penghargaan, anggota tim yang lain pun akan terpacu untuk memberikan yang terbaik. Sehingga diharapkan nantinya semua akan bekerja secara optimal dan mampu mencapai tujuan secara bersama-sama. Ada banyak bentuk penghargaan yang bisa diterapkan, dari mulai membuat label karyawan terbaik bulan ini, karyawan dengan penjualan terbanyak, atau bahkan pemberian bonus di luar upah yang diterima setiap bulan. Nomor 6, pahami peran dan tanggung jawab. Seperti sebuah tim sepak bola, setiap anggota tim juga punya peran dan tanggung jawab yang berbeda. Hal ini harus benar-benar dipahami oleh seluruh anggota tim. Jangan sampai semuanya ingin jadi kiper atau semuanya ingin jadi striker. Bisa-bisa tim Sobat Ngobi bakal kebobolan terus. Membangun kerja tim yang kompak dan efektif pasti butuh pemahaman tentang peran dan tanggung jawab, sehingga mereka bisa lebih fokus dalam menyelesaikan tugas masing-masing. Nomor 7, tingkatkan kompetensi tim. Seperti halnya peran dan tanggung jawab, tingkat kompetensi yang dimiliki tim pun pasti berbeda. Jika ternyata tingkat kompetensi antara anggota tim terlalu jauh perbedaannya, saatnya untuk meningkatkannya melalui pelatihan. Pastikan kompetensi yang dimiliki setiap anggota tim memang sesuai dengan pekerjaan dan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka. Kalau memang kemampuan yang dimiliki masih belum memenuhi ekspektasi, bisa menghubungi Departemen SDM untuk mencari pelatihan yang sesuai. Ingat Sobat Ngobi, kerja tim akan bisa berjalan dengan baik dan sukses jika masing-masing anggota memang punya kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya. Nomor 8, saling menghormati dan menghargai. Perbedaan pendapat dan perselisihan adalah sebuah hal yang wajar terjadi dalam sebuah tim. Justru dari perbedaan itu, tim akan semakin kaya dengan ide dan pemikiran yang bisa memudahkan jalan menuju target yang dicanangkan. Tentu saja selama masing-masing anggota bisa saling menghormati dan menghargai. Menghormati pendapat orang lain yang berbeda, menghargai hak-hak orang lain dalam mengemukakan pendapat. Rasa hormat ini nantinya akan membentuk semacam rantai penghubung yang kuat di antara sesama anggota tim. Sebesar apapun perbedaan yang terjadi, tak akan mampu mengikis kekompakan tim jika rasa saling menghargai dan menghormati sudah tertanam mendalam di dalam diri seluruh anggota. Nomor 9, miliki komitmen yang kuat. Untuk membentuk sebuah kerja tim yang kompak dan solid, dibutuhkan komitmen yang kuat dari setiap anggota. Karena setiap orang akan saling menopang kerja anggota yang lain. Satu orang pincang, maka proses kerja pun tidak akan maksimal. Pincang bukan hanya dalam hal fisik, tapi lebih kepada spirit juang dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan. Ketika ada anggota yang menurun semangatnya, hal ini bisa berimbas buruk kepada anggota yang lain. Karena itu, setiap anggota tim harus bisa saling menyemangati rekannya yang tengah menurun performanya, sehingga mereka bisa selalu berada dalam level yang sama dalam menjalani tugas yang dibebankan. Tidak ada lagi yang tertinggal karena tidak mendapat perhatian dari rekan kerjanya. Nomor 10, melakukan evaluasi rutin. Kunci sukses sebuah kerja tim adalah evaluasi. Dari evaluasi ini bisa dilihat mana yang sudah berjalan sesuai rencana, mana yang harus mendapat suntikan motivasi, atau kekurangan apa yang harus diperbaiki. Evaluasi bukan bertujuan mencari kesalahan, tapi lebih memberi arahan dan masukan agar proses kerja selalu bisa berada di jalur yang direncanakan. Kalaupun ada perubahan, itu merupakan hasil yang sudah disepakati bersama. Dengan evaluasi, tingkat kesuksesan kerja tim bisa dipantau dan diawasi dengan baik.
Sebuah gol dalam permainan sepak bola tidak akan terjadi jika tidak ada kerjasama yang baik di antara sesama pemain. Memang, sesekali ada yang melakukan soloran dan sukses mencetak gol, tapi itu hanya menjadi penyuntik semangat seluruh tim untuk bekerja lebih keras lagi. Karena membangun kerja tim untuk bisa mencapai target tidak akan mudah. Butuh komitmen dan kesadaran seluruh anggota tim dalam menjalankan peran masing-masing. Dengan demikian, hasil yang nantinya dicapai akan terasa sebagai sebuah hasil bersama, bukan hasil dari satu atau dua orang semata. Untuk pertanyaan kali ini, poin mana yang paling sulit diterapkan bagi pribadi Sobat Ngobi nih? Silahkan jawab di kolom komentar di bawah ya, dan sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Salam! Terakhir, jangan lupa untuk like dan subscribe video-video kami, serta kami juga khusus memilihkan video berikut untuk Anda tonton selanjutnya.